Perkenalkan, nama saya Gunawan Wijaya dengan NIM D0412111083 dari Departemen Teknik Elektro Bahasa Indonesia kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai ragam bahasa. Pertama-tama, pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian atau topik yang dibicarakan, hubungan antar pembicara, dan medium pembicaraan. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap seorang pembicara. Bahasawan yang kompeten biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa dan mampu untuk menyesuaikan ragam yang dipakai dengan situasi dan tujuan berbahasa. Jadi, dalam pengertian ini, ragam bahasa berkontras dengan dialek, yaitu varian dari sebuah bahasa yang berbeda-beda menurut kelompok pemakai atau wilayah penuturan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya ragam bahasa di Indonesia. Faktor pertama yaitu faktor budaya, yang disebabkan karena setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa, Papua, serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Sehingga dari perbedaan kultur itulah suatu ragam bahasa dapat terbentuk. Faktor yang kedua adalah faktor sejarah. Faktor sejarah disebabkan karena setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan yang lainnya. Faktor yang ketiga adalah faktor perbedaan demografi yang disebabkan oleh karena setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Terdapat 3 macam ragam bahasa Indonesia. Pertama yaitu ragam berdasarkan media. Ragam berdasarkan media terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ragam lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, terkait oleh ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman dan didukung oleh situasi pemakaian. Contoh ragam bahasa lisan meliputi ragam bahasa cakapan, ragam bahasa panggung, pidato, kuliah, dan lain sebagainya. Sedangkan ragam bahasa tulis merupakan ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan, di samping aspek tata bahasa dan kosakata. Contoh ragam bahasa tulis meliputi ragam bahasa teknis, catatan, surat, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Macam ragam bahasa yang kedua yaitu ragam berdasarkan waktu. Ragam bahasa berdasarkan waktu juga terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ragam bahasa Indonesia lama dan ragam bahasa Indonesia baru. Ragam bahasa Indonesia lama memiliki karakteristik yang sangat kental dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang dipengaruhi oleh kebudayaan Buddha ini banyak memiliki kata-kata yang diserap dari bahasa Sanskerta atau bahasa kuno Asia Selatan yang merupakan cabang Indo-Arya dari rumpun bahasa Indo-Eropa. Sedangkan ragam bahasa Indonesia baru pertama kali dikembangkan saat diakuinya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan negara Indonesia, menjadi bahasa nasional dan bahasa negara, dan juga bahasa yang diajarkan dalam bangku sekolah dan dunia perkuliahan. Bahasa Indonesia baru diatur dalam penggunaannya secara baku dan benar dalam PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Macam ragam bahasa yang ketiga yaitu ragam berdasarkan pesan komunikasi. Ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi terbagi menjadi 5 jenis, yaitu ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, dan ragam politik dan hukum. Yang pertama, ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Yang kedua yaitu ragam fungsional. Ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Yang ketiga yaitu ragam jurnalistik. Ragam bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh persurat kabaran atau dunia pers dan media massa cetak. Yang keempat adalah ragam sastra. Bahasa dalam ragam sastra selain digunakan sebagai alat komunikasi, ini juga digunakan sebagai bahan kesenian. Untuk memperbesar efek penuturan, maka dikerahkan segala kemampuan yang ada pada bahasa. Artikulasi, bunyi,
asosiasi irama, tekanan suara, panjang pendek suara, persesuaian bunyi kata, sajak, asonansi posisi kata, ulangan kata atau kalimat di mana perlu dikerahkan untuk mempertinggi efek. Yang kelima, ragam politik dan hukum. Salah satu ciri khas dari ragam bahasa politik dan hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat yang luas. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai ragam bahasa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.